Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas manajemen proyek B akan mempresentasikan interim report project kami yang menggunakan Project Management Business Roadshow 2025. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok 4 ada saya sendiri Keanu dengan NRP 097, lalu ada Fatkul dengan NRP 106, ada Ronald dengan NRP 112, serta ada Ipan dengan NRP 115. Selanjutnya adalah table of content yang berisi outline dari interim report kami. Yang pertama ada about the project, ada background, scope, brief summary, project objective, key indicators of performance atau KPI, serta benefit of the project. Oke, selanjutnya ada about the project. Apa sih Emberso itu? Emberso merupakan kegiatan yang dilaksanakan sebagai wadah penyebaran informasi serta pengenalan terkait Departemen Manajemen Bisnis ITS kepada siswa-siswi SMA atau SMK di luar sana di Indonesia yang hendak ingin melanjutkan pendidikan yang jenjang ke perguruan yang lebih tinggi. Oke, selanjutnya ada background atau latar belakang. Manajemen Bisnis ITS mempunyai MB Roadshow yang rangkaian acaranya ada MB Sit-in dan MB Talk sebagai sarana penyebaran informasi mengenai program studi dan peluang di pendidikan tinggi. Kegiatan ini ditujukan atau disasarkan kepada siswa-siswi SMA atau SMK atau sederajat di luar sana di seluruh Indonesia dengan harapan dapat memperkenalkan lebih dalam tentang program studi manajemen bisnis serta mendorong minat mereka untuk melanjutkan studi dan mengembangkan diri di dalam bisnis karena MB Rosso sendiri menjelaskan tentang apa sih manajemen bisnis itu dan apa program apa aja yang ada di manajemen bisnis, kayak lebih lengkap itu kalau di MB Rosso. Selanjutnya untuk dari segi scope ada panitia dan peserta. Untuk panitianya pada skala top manajemen akan diisi oleh beberapa mahasiswa dari angkatan 2023, sedangkan untuk kru atau panitia roadshow akan diisi oleh seluruh mahasiswa dari angkatan 2024. Sedangkan untuk peserta dari MB Roadshow 2025 merupakan siswa-siswi SMA dan sederajat dari berbagai daerah, terutama yang berdomisili di Surabaya dan sekitarnya. Bagian selanjutnya adalah brief summary yang berisi konsep, organigram atau kebutuhan sumber daya manusia, basic requirements, serta general objective. Dari segi konsep sendiri, MB Roadshow 2025 memiliki serangkaian acara berupa Roadshow, MB Talk, MB Sit-in, dan MB Tour yang dilaksanakan pada rentang waktu 2 bulan. Untuk penjelasan dari masing-masing konsep acaranya bisa dilihat pada slide. Lalu berikut adalah organigram dan brief job description dari MB Roadshow 2025 yang dimulai dari PO, VPO, Sekben, serta beberapa divisi yang dibawahi oleh mereka yakni Roadshow, Kestari, Event, Technical, Marketing, Merchandise, dan MC. Untuk job description-nya bisa dilihat pada slide. Selanjutnya masuk ke basic requirement. Yang pertama ada required resource atau sumber daya. Untuk MBR 2025, sumber daya yang digunakan pada serangkaian acara merupakan hasil dari dana Departemen Manajemen Bisnis ITS dan sebagian dari dana personal. Untuk required personel ada panitia, karena MB Roadshow merupakan agenda turunan wajib yang dijalankan oleh 2023. Lalu ada tim roadshow dari anak-anak mahasiswa 2024. Lalu peserta karena MBR sendiri merupakan wadah bagi siswa-siswi SMA sederajat. Lalu ada narasumber untuk MB Talk serta ambasador untuk menyukseskan MB Roadshow sebagai sarana branding dari manajemen bisnis sendiri. MBR sendiri memiliki general objektif berupa informasi, yakni sebagai wadah penyebaran informasi dan promosi bagi ITS sendiri, khususnya untuk Departemen Manajemen Bisnis dan Bisnis Digital. Lalu ada branding, yakni sebagai media untuk lebih memperkenalkan jurusan MB dan Bisdik ITS di kalangan siswa-siswi SMA dan sederajat. Serta yang ketiga ada solusi, yakni menjadikan MB ITS sebagai pilihan bagi calon maba yang ingin mengembangkan potensi diri, khususnya di dunia bisnis dan persaingan skala global. Baik, selanjutnya ada project objektif dari MB Roadshow sendiri. Untuk objektif dari Roadshow sendiri, yang pertama, memberikan edukasi tentang Departemen Manajemen Bisnis. Yang kedua, sebagai media pemasaran untuk menarik minat para calon peserta. Yang ketiga, membangun relasi dan branding ke sekolah SMA sederajat. Dan yang terakhir, menarik siswa-siswi SMA sederajat untuk menjadi peserta.
Selanjutnya untuk MB Talk sendiri memberikan wawasan yang lebih luas tentang dunia perkuliahan, memberikan insight dan POV dari narasumber yang hebat, seperti dari alumni ataupun dari mahasiswa manajemen bisnis itu sendiri. Yang ketiga, memberikan sneak peek materi perkuliahan yang ada di MBITS. Dan yang terakhir, menjadi sarana soft selling jurusan kepada para peserta yang mengikuti acara MB Talks. Selanjutnya ada MB Sit-in, yang dimana yang pertama dapat memberikan pengalaman eksklusif bagi para peserta. Yang kedua, mengenalkan fasilitas smart class yang dimiliki oleh manajemen bisnis ITS. Yang ketiga, meningkatkan persepsi terhadap dosen MB dalam mengajar. Dan yang terakhir, menjadi sarana soft selling jurusan kepada para peserta. Yang terakhir ada MB Tour. Objektifnya yaitu yang pertama mengenalkan berbagai fasilitas lain yang dimiliki oleh manajemen bisnis ITS. Yang kedua, memberikan visualisasi nyata akan suasana yang ada di perkuliahan MB ITS. Yang ketiga, mendorong keinginan peserta untuk berkuliah di manajemen bisnis ITS. Dan yang terakhir, menjadi sarana promosi jurusan manajemen bisnis ITS sendiri. Selanjutnya ada Key Performance Indicator atau KPI. Nah, KPI dari manajemen bisnis roadshow sendiri yang pertama berhasil melaksanakan roadshow ke kurang lebih 100 sekolah baik secara offline maupun online. Yang kedua, menghadirkan kurang lebih 100 peserta pada sesi MB Talks dan MB Sit-in. Yang ketiga, dapat mendatangkan 3 pembicara baik dari kalangan alumni maupun dari kalangan mahasiswa aktif manajemen bisnis. Dan yang terakhir, mendapatkan feedback positif terkait kepuasan acara. Kurang lebih 80% dari peserta. Baik, selanjutnya adalah benefit of the project. Jadi di sini ada 3 benefit. Yang pertama untuk mahasiswa for MBITS students. Yang kedua untuk departemen of Business Management and Digital Business ITS dan juga untuk peserta SMA SMK high school students. Ya, pertama ada for MBITS students melatih kemampuan komunikasi dan juga public speaking secara langsung di depan siswa SMA. Di sini ada keterlibatan mahasiswa sebagai MC untuk memimpin jalannya acara dan juga panitia yang lainnya yang berhubungan langsung dengan peserta. Kedua, menambah pengalaman dan manajemen proyek dalam event organizing. Di sini tidak hanya MC juga, masih banyak panitia lain yang bekerja di belakang layar. Dan juga ketiga, memperluas relasi dengan sekolah-sekolah dan jaringan baru untuk keperluan akademik atau profesional di masa depan. Keempat, meningkatkan sense of belonging terhadap Departemen Manajemen Bisnis ITS. Artinya sebagai rasa memiliki terhadap Departemen Manajemen Bisnis ITS. Dan yang terakhir, tentunya menjadi portofolio kegiatan untuk menunjang CV dan pengalaman organisasi. Oke, selanjutnya untuk birokrasi, yang pertama di sini ada meningkatkan awareness dan citra positif program studi di masyarakat luas. Yang kedua, memperluas relasi dengan sekolah-sekolah di berbagai daerah sebagai mitra potensial. Yang ketiga, meningkatkan peluang peminat dan pendaftar ke jurusan MB dan bisnis digital ITS di masa mendatang. Dan terakhir, menunjukkan eksistensi dan aktivitas nyata jurusan di luar lingkup kampus. Selanjutnya, for participants, yang pertama di sini mendapatkan informasi dan edukasi mengenai dunia perkuliahan di bidang bisnis dan digital. Kedua, memperoleh wawasan baru terkait peluang studi di jurusan non-teknik ITS. Ketiga, terinspirasi untuk mulai mempersiapkan diri menjadi calon digital entrepreneur masa depan. Dan yang terakhir, mendapatkan akses langsung untuk bertanya dan berdiskusi dengan mahasiswa ITS. Baik, sekian presentasi dari kami kelompok 4 Manpro B. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.